saya Hacica, guru pendidikan agama Kristen Budi Pekerti di UPTD SD Impres Kuka, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mahasiswi PPG dan Japers 3 LPTK IAKN Manado dengan NIM 250106161. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025 akan membuat video pembelajaran UKIN Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di UPTD SD Impres Kuka di kelas 5 dengan tema Yesus lahir bagiku. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya anak-anak itu hari ini? Sehat, kuat, semangat, luar biasa. Yes. Ibu apa kabarnya? Kabar ibu baik, sehat, kuat, semangat, luar biasa. Baik, anak-anak ibu, hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita akan menyanyikan satu lagu seperti palungan. Semua berdiri, kita akan menyanyi lagu seperti palungan. Oke, cuma 1, 2, 3 kita menyanyi. 1, 2, 3. Seperti palungan layak tanda hatiku menyambut Tuhan, seperti emas kemenanganmu, biar hidupku bergerak padamu. Sebab Natal berakhir tanpa kasih-Mu, lahir di hatiku hanya bersama-Mu. Yesusku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Baik, kita mulai. Setelah kita menyanyi lagu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kesediaan anak-anak untuk memimpin kita berdoa dalam pelajaran saat ini. Silakan. Oke. Saya tepuk tangan untuk Iva. Teman-teman, dalam belajar mari kita mengharapkan Bapa Kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah apa pun kami ke dalam pencobaan, tetapi kami daripada Tuhan. Karena Engkau adalah punya kerajaan, kuasa dan kemenangan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Baik, Ibu akan melihat kehadiran anak-anak. Yang pertama, Destin, Hadir Ibu. Elias Mobila, hadir. Terima kasih. Tidak ada yang tidak hadir. Baik, anak-anak Ibu, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Silakan anak-anak bisa membuka lembar pertama.
memulai pelajaran kita akan mendengarkan materi hari ini. Namun sebelumnya Ibu mengajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam permainan. Kita mau bermain dulu. Kembali, terima kasih tepuk tangan. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya kepada kalian, mengapa anak Allah yang mulia itu lahir di tempat yang sederhana? Apa alasannya? Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menjelaskan alasan Yesus lahir ke dunia. Yang kedua, mendaftarkan hal-hal yang dilakukan untuk meneguhkan iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Yang ketiga, membuat karya kreatif sebagai tanda terima kasih karena Yesus lahir bagi manusia. Ya, anak-anak, sebelum kita membaca Alkitab, mencermati Alkitab, kita akan mempelajari lagu yang menjelaskan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya, silakan perhatian semua ke depan. Sambil melihat, bisa sambil melihat. Kita sudah menyaksikan video yang tadi. Sekarang Ibu mau tanya, siapakah anak kecil yang dimaksud dalam lirik lagu yang kalian nyanyikan tadi? Tuhan Yesus. Akhir? Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus itu? Nah, mari kita mau sebelum kita melanjutkan materi kita, mari kita akan mencermati Alkitab dan kita akan membuka Alkitab di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-20. Kita baca secara bersama-sama. Semua baca ya, sampai habis. 1, 2, 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan selamat berita untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali.
semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didapatkan bersama dengan manusia tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi bungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi antara orang benar kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Amin. Amin. Baik. Anak-anak yang ibu kasihi, saat ini kita sudah membaca dan mencermati apa yang Alkitab sudah tulis. Kita sudah baca ya. Di situ menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Alkitab menceritakan kelahiran Tuhan Yesus di kandang Betlehem. Di kota Betlehem, di kandang domba. Dan di situ Maria melahirkan bayi dan ditidurkan ke dalam palungan. Nah, ketika Yesus sudah lahir, tiba-tiba berita itu sudah tersebar ke seluruh dunia. Dan yang pertama kali yang mendengarkannya itu, yang tahu berita tentang kelahiran Tuhan Yesus, yaitu para gembala. Nah, kenapa mereka lebih tahu? Karena mereka yang menjaga kandang-kandang yang di situ. Jadi mereka yang tahu duluan, dan mereka menyaksikan bahwa kabar gembira yang datang saat itu. Nah, ternyata selain dari gembala juga ada lain yang mendengarkan, karena sudah kenapa berita kelahiran Tuhan Yesus bisa tiba-tiba kedengaran di semua? Karena ada lagi orang Majus yang
mendengar berita itu? Dari apa? Tanda Bintang. bintang. Nah, bintang bercahaya di langit. Dari situlah mereka tahu bahwa ada sukacita, karena pada zaman dulu kalau bintang sudah ada itu berarti itu tanda yang dahsyat bagi mereka, dan mereka tahu bahwa itu tanda kabar sukacita. Ya. Akhirnya Yesus lahir ke dunia, dan mereka datang setelah dari gembala tadi, gembala datang menyembah Tuhan Yesus. Lalu tiba-tiba juga orang Majus melihat bintang, dan mereka jalan, dan mereka langsung berangkat dari tempat mereka menuju di mana bintang itu berada, karena mereka tahu bahwa itu ada kabar bahagia di situ, dan mereka datang ke situ untuk menyaksikan apa yang terjadi di sana. Apakah benar ada kabar sukacita atau apakah benar ada kabar gembira? Nah, jalanlah orang Majus, mereka jalan, dan mereka tiba di sana. Ternyata mereka melihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa di sana yang terjadi. Yaitu mereka melihat bayi Yesus yang lahir di sana. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka membawa apa? Kemenyan, dan lain sebagainya, dan mereka datang menyembah Tuhan Yesus. Dan mereka langsung berlutut di situ menyembah Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, setelah kita mencermati Alkitab dan kita mau menyaksikan juga bagaimana cerita kelahiran Tuhan Yesus, ya. Kita akan menyaksikan kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita saksikan. Baik anak-anak, setelah kita menyaksikan video tadi, apa yang bisa kalian tangkap dari cerita kisah kelahiran Yesus tadi? Ada yang bisa jawab? Hah? Ada yang bisa jawab? Pesan apa? Pesan Natal. Ada pesan Natal itu melambangkan satu sukacita. Mengapa kita sebagai orang Kristen kalau bilang Yesus, kelahiran Yesus itu dia diidentikan dengan Natal. Kelahiran Yesus itu selalu membawa damai. Sering sekali kita merayakan Natal, beli baju baru, beli sepatu baru. Itu kan sebuah kabar sukacita. Ada beberapa makna yang terkandung dari cerita yang sudah kita tonton tadi. Film tentang Tuhan Yesus tadi itu, kelahiran Yesus itu sebuah pengharapan. Ada sesuatu yang baru, ada pengharapan yang baru. Karena apa? Karena dia datang untuk
menggenapi janji Allah menyelamatkan dunia dari dosa. Terus makna yang kedua, ada sebuah bukti bahwa Allah itu peduli, Allah itu hadir dalam hidup orang percaya. Makna yang berikut yaitu ada damai sejahtera. Biasa kalau ada marah, ada berkelahi bertahun-tahun. Kalau sudah Natal, kalau sudah cerita tentang lahirnya Yesus sebagai juru selamat dan itu dilambangkan dengan suasana Natal, maka terjadilah sebuah perdamaian. Nah, biasanya kalau kita di sini pasti kita saling berkunjung, bersalam-salaman, mengucapkan selamat Natal dan berdamai dengan segalanya. Biarpun sudah berkelahi, biarpun sudah pernah marah-marah, tapi kasih Allah, makna kelahiran Allah bagi umatnya itu membawa sebuah kedamaian di dalam hidup kita. Baik, oleh sebab itu seringkali kita merayakan Natal di dalam hidup kita. Oke, anak-anak, sekarang kita akan membagi kelompok untuk membuat kreativitas, yaitu pohon Natal. Ya. Ibu minta kelompok bintang untuk maju ke depan. Silakan menghiasi pohon Natalnya. Silakan. Ya, kalau yang sudah silakan dulu. Silakan kelompok Natal. Kelompok Natal sudah. Sekarang Ibu panggil kelompok pohon untuk bisa datang menghiasi pohon Natalnya yang manik-manik yang sudah mereka buat. Mereka akan menghiasi pohon Natal yang di depan. Sudah? Ya, inilah hasil karya kita hari ini. Anak-anak ibu yang luar biasa. Terima kasih karena kalian sudah mengerjakannya dengan sempurna. Sekarang ibu akan membagikan lembar LKPD di anak-anak.
Baik, kita sudah mengerjakan lembar kelompok, lembar kerja siswa. Sekarang kita akan melihat, setelah kita mendengarkan cerita, kita membuat karya pengakar, kita menyaksikan video pembelajaran kisah tentang kelahiran Yesus. Sekarang kita mau melihat di rangkuman semua yang kita pelajari hari ini, bahwa itu semua menunjukkan Allah itu sungguh benar-benar mengasihi kalian sebagai anak-anak Tuhan. Bukti kasih Allah yang nyata. Kenapa dibilang nyata? Karena Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia. Kehadiran Yesus ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan dibebaskan dari hukuman dosa. Karena itu, setiap orang harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia dan patut bersyukur atas keselamatan yang diberikan oleh Allah. Sampai di sini kalian bisa mengerti? Mengerti. Paham? Paham. Jadi untuk itu sampai ketemu minggu depan. Minggu depan lagi kita akan belajar lagi pelajaran agama Kristen kelas 5. Namun sebelumnya Ibu mengucapkan banyak terima kasih karena anak-anak sudah belajar begitu tekun, serius sampai pada akhir pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri pelajaran ini. Saya minta salah satu anak akan pimpin kita dalam doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Saya Ibu. Oke, silakan Anak Destin akan pimpin kita dalam doa pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita angkat dalam kita berdoa. Bapa kami yang di surga, diberikanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa dalam percobaan, tetapi lepaskanlah dari jahat. Karena Bapa kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku sekalian. Shalom. Shalom.